Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Sinyo Adi Channel. Channel yang menceritakan sebuah kisah nyata, kisah misteri, kisah horor, dan lain-lain. Di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah warung kelontong Bu Imah. Sebelum saya mau melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya saudara-saudaraku menyediakan rokok, cemilan, dan kopi supaya bisa menikmati cerita saya. Oke, kalau sudah semuanya disiapkan, yuk kita masuk ke dalam cerita. Pada suatu ketika di tahun 2015, ada seorang pemuda asal dari Jawa Tengah. Dia berumur 25 tahun, sebut saja namanya Randy. Dengan berbekal ijazah SMA, ia mengadu nasib di Jakarta, mencari pekerjaan, dan alhamdulillah dia mendapatkan suatu kerjaan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Memang gajinya tidak besar, tapi cukuplah buat seorang pemuda lajang seperti Andi dengan gaji seperti itu. Andi berpikir kerjaan ini sebagai batu loncatan lah untuk menata karir di masa depannya. Si Andi ini mencari kontrakan yang sesuai budget lah, dari gajinya, dari penghasilannya, biar tidak menguras uangnya semua dalam menguras gajinya lah. Makanya dia mencari kontrakan yang harganya murah, tapi tidak murahan lah, sesuai pas lah buat anak muda lajang lah ya. Dia mencari kontrakan di pinggiran Jakarta. Dia mendapatkan kontrakan di daerah Bekasi. Di daerah Bekasi itu emang terkenal kontrakannya murah-murah. Dia mendapatkan kontrakan di kontrakan Pak Haji Junet. Dan si Randy ini berbekal sepeda motor Honda ya, yang cukup irit, dan sisanya bisa dia tabung. Lumayanlah, Honda kan terkenal irit ya, waktu dibanding sama kendaraan-kendaraan merek keluaran yang lain. Haji Junet dan keluarganya memang cukup ramah kepada si Randy itu. Ya walau kadang ya orang Betawi kan bicaranya suka ceplas-ceplos, tapi hatinya baik lah, hatinya baik pada orang-orang lah yang ngontrak, yang pada tetangga, pada semua yang di sekitar rumahnya lah. Si Randy pas kontrakannya di samping rumahnya Pak Haji Junet. Pak Haji Junet dan keluarganya sudah Randy anggap sebagai orang tuanya sendiri lah, karena orangnya supel, baik, perhatian sama si Randy. Si Randy itu bekerja dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggunya dia mendapatkan libur. Walau terkadang ada lemburan, tetap dia jalani dengan semangat untuk menggapai masa depan yang cerah. Hari-hari biasa dia bekerja dari pukul 8 sampai pukul 4 sore, dan selepas pulang dia paling sampai kontrakan kira-kira
jam 6-an lah, jam 6-an sore. Nah, pas pagi-pagi yang mau berangkat kerja itu pas hari Jumat. Pas hari Jumat dia dengan semangat mau berangkat kerja karena besok harinya Sabtu Minggu dia libur. Pagi itu si Randy sudah berdandan rapi lah, bersih rapi, mau berangkat kerja pakai kemeja. Dia mulai memanaskan motornya sambil menunggu motornya agak panas. Dia mengopi, merokok di depan teras. Nah, di saat itu Pak Haji Junet ada di sampingnya lah, keluar dari rumahnya dan menegur si Randy. Dah udah rapi aja nih si Randy ya, pagi-pagi udah keren, mau berangkat kerja ya Ren ya. Iya nih Pak Haji, mau berangkat kerja, si Randy gitu. Nah gitu dong, gua demen nih kalau anak muda udah pagi-pagi udah semangat kayak gini. Iya Pak Haji, kalau nggak semangat kayak gini kan kepengen ntar kalau udah tua kan cita-citanya mau jadi kayak Pak Haji nih, udah banyak kontrakan. Wah, ketawa berdua tuh si Randy sama Pak Haji. Akhirnya kopi sudah habis, rokok sudah habis, Randy bergegas lah mau berangkat kerja. Diizin sama Pak Haji. Pak Haji, saya berangkat dulu ya, izin berangkat dulu. Oh iya deh Ren, hati-hati ya di jalan, bismillah jangan lupa. Iya Pak Haji ya, siap. Situ si Randy berangkat lah kerja. Sampai di kantor kira-kira pukul setengah delapan. Akhirnya enggak ding, pukul 8 kurang itu, pukul 8 kurang, agak-agak telat lah dia karena kan macet lah dari Bekasi sampai Jakarta. Tahu sendiri hari-hari kerja itu di Bekasi, tahu sendiri lah macetnya kayak apa, apalagi masuk ke Jakarta, wah semeraut. Akhirnya Randy sampai kantor tuh agak telat lah, jam 8 kurang dikit. Nah saya sampai di kantor baru mau duduk, langsung temennya si Randy itu, sahabatnya lah sebut aja Yudi ya, Yudi. Ren, tumben lo telat lo Ren, biasanya kan sampai sini duluan lu daripada gua. Gitu si Yudinya. Ayo macet cut, dari rumah sampai sini macet nih. Dari dulu juga Jakarta macet Ren. Dan gituin karena sama si Yudi. Lo ada aja lo, ketawa gue kan. Terus oh iya Ren, gue mau bikin kopi nih Ren, lo mau kopi nggak? Terus sekalian gue buatin gitu. Terus si Yudi gitu, oh boleh deh, agak pahit ya dikit. Oke bos. Nah, si Yudi itu akhirnya bikin kopi. Saya bikin kopi. Ini Ren kopinya Ren. Oh, makasih Yud ya. Ya sama-sama. Yuk kopi dulu baru mulai kerja biar seger otak. Nah si Yudi nyeletuk lagi tuh. Yud, Ren, kata si bos nanti malam kita disuruh lembur nih, mau nggak lo? Boleh kata si Randy, boleh lumayan buat tambah-tambah. Akhirnya yaudah nanti selesai jam 4 kita langsung lembur aja gitu, kata si Yudi. Oke siap kan gitu. Pas jam 4 mulailah yang karyawan-karyawan yang lain pada pulang. Nah si Randy sama si Yudi teruslah mengerjakan lemburnya. Waktu berjalan sampai pukul 23 sampai pukul 11 malam itu. Nah, si Randy udah selesai. Nah, si Yudi belum, ini masih kotak-katik komputer aja. Nah, si Randy bilang, Yud, selesai belum? Udah jam 11, udah mendung lagi. Cepetan. Iya Ren, bentar Ren, ini dikit lagi nih, mau selesai nih.
Ya udah cepetan, kalau masih lama aja gue tinggal nih, kata si Randy gitu. Iya bentar. Kalau setengah jam itu adalah jam 12 si Yudi bilang alhamdulillah kelar juga ini ya, kata si siapa Yudi sambil megang-megang kepalanya. Aduh capek, otaknya lah gitu, sampai mumet ya. Lalu cepetan beres ya Yudi sambil set ya ke tempat parkiran. Waduh, mendung semakin tebal ini. Lihat, Ren, lu bawa jas hujan nggak? Kata si Randy, kata si Yudi gitu. Gue bawa. Lalu bawa nggak? Gue bawa. Ya udah, hati-hati di jalan. Ya Ren, oke Yud. Si Yudi pulang ke Jakarta Utara, daerah Sunter lah itu. Kalau si Yudi ke Jakarta Utara, si Randy kan ke Bekasi. Nah, udah pisah deh tuh, pulang kerja pisah. Dalam perjalanan si Yudi naik motor Hondanya itu, wah, mudah-mudahan sampai rumah jangan sampai hujan, pikiran seperti itu. Melaju lah sepeda motor itu. Kalau nggak salah di daerah Klender, ada dekat pemakaman umum. Hujan udah mulai tuh rintik-rintik turun. Aduh, hujan rintik lagi itu. Akhirnya si Randy berhenti pakai jas hujan lah, biar nggak repot kalau pas hujan deras. Pakai jas hujan, melaju lagi, pas di depan pemakaman umum di daerah Klender. Bannya bocor, bannya bocor, kelihatan cepaku lah itu. Blek kan motor yang bisa gitu. Aduh, kempes lagi buat motor banyak. Di situ juga dibarengi hujan deras. Hujan deras petir. Waduh, gimana ini, ban gua gembes, hujan deras petir. Aduh, mudah-mudahan ada bengkel nih. Wah, aku berjalan tuh sampai kehujanan, belum ada juga itu bengkel. Ternyata si Randy dari jauh melihat lah lampu remang-remang gitu. Akhirnya, wah, itu ada lampu remang-remang, mudah-mudahan itu warung gitu. Ternyata mendekati, oh iya itu warung, bener warung. Akhirnya Randy menepi lah, sepeda di standarin, Randy masuk ke warung itu. Bu, pesan kopi ya Bu, 1. Wah, kebetulan nih airnya baru matang ini. Kebetulan sih masak tadi baru matang airnya. Oh iya Bu, kopi 1 ya Bu. Oh iya, manis apa enggak nih, ya setengah manis Bu, jangan terlalu manis ya. Buatlah kopi. Iya Mas gitu. Dibuatin, jadi ngopi. Loh, Masnya dari mana? Oh saya dari kantor Bu, tadi lembur, terus ban saya bocor, terus paku, jadi saya bingung nyari bengkel gimana. Saya jalan pelan-pelan, ada warung itu, saya mampir lah buat meneduh sambil ngopi. Oh gitu ya. Iya Bu, sebenarnya ada Mas, di depan sana ada bengkel, tapi mungkin jam segini lah, udah tengah malam, pasti udah tutup lah, apalagi hujan deras seperti ini. Iya Bu, saya jadi bingung ini. Emang tinggal di mana Mas? Oh tinggalnya saya di Bekasi Bu, daerah Tambun. Oh lumayan ya, jauh itu. Ya Bu, lumayan Bu, kalau nonton sepeda mah wah sampai gempor paling Bu. Canda lah ngobrol-ngobrol. Terus si Randy bilang, loh Ibu sini sendiri jualan? Iya Mas, saya sendiri. Loh keluarganya mana? Keluarga di kampung semua.
anak-anak saya di kampung. Nah, suami saya udah nggak ada, udah meninggal. Oh maaf ya Bu. Oh nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Nama saya Imah Mas. Oh Bu Imah, nama saya Randy Bu. Oh ya udah. Kopi nyeruput sambil ngobrol terus. Kopi tinggal separuh gelas ya. Sambil menikmati hujan deras dingin sekali ya malam-malam. Akhirnya Bu Ima nyeletuk, Mas Randy, mohon maaf Mas Randy, ini warungnya saya mau tutup. Oh mau tutup tuh Bu? Aduh, terus gimana saya ini Mas, hujan terus. Gak apa-apa Mas Randy di sini aja. Tapi warungnya yang intinya apa, pintunya saya tutup ya Mas Randy. Takutnya ada orang yang mau kemarin mau pesen makan Pak, ngopi peminum, nanti lama lagi saya nungguin. Jadi saya tutup aja ya Mas Randy, saya mau istirahat, capek juga soalnya dari pagi. Terus yaudah saya pulang aja deh Bu. Ya nggak apa-apa Mas Randy, nggak apa-apa, di sini aja nggak apa. Ya, Mas Randy kan depan, saya di dalam mau tidur. Oh gitu ya Bu, bener nggak apa-apa Bu. Ya nggak apa-apa Mas Randy. Ya saya tutup dulu ya Mas Randy, saya mau istirahat. Oh iya Bu, silakan ya. Bu Imah itu masuk dalam istirahat, si Randy masih depan sambil ngopi, sambil ngerokok. Kopi udah habis, rokoknya udah habis ya, berapa batang itu. Tiba-tiba si Randy itu mulas, perutnya sakit. Aku mulas ya, gimana ini, aku tahan aja lah, gak enak juga sama Bu Imah. Berarti itu saya permisi ke belakang, ditahan. Tapi lama-kelamaan gak kuat lah si Randy nahan sakit perutnya. Mau gak mau lah dia minta izin, permisi sama Bu Imah, mau belakang. Akhirnya nggak tahan lah si perutnya sakitnya, masuklah si Randy. Tak Bu. Nah itu keluarlah Bu Imah. Iya kenapa Mas Randy? Bu mohon maaf Bu, saya mau numpang ke belakang, saya nggak kuat sakit, boleh nggak Bu? Oh iya boleh Mas Randy, di belakang itu ada kamar mandi, tapi kamar mandinya kecil. Nah jadi di sini saya menjelaskan warung Bu kayak satu rumah berbentuk warung, depannya buat warung, tengahnya buat tempat tidur, sepetak kecil lah, terus belakang dapur sama kamar mandi. Nah si Randy langsung ke kamar mandi, ke dapur itu kamar mandi. Ya sebelum ke kamar mandi si Randy melewati kamarnya Bu Imah. Dia melirik lah si Randy ke kamar Bu Imah pakai daster putih sambil rebaan tapi madepnya ke pintu. Terus, wah langsung Bu Imah melirik, Randy melirik, langsung Randy nunduk lah, malu-malu langsung ke belakang. Pas di dalam toiletnya si Randy kebayang, wah cakep juga ya Bu Imah, walaupun umurnya mungkin kira-kira sudah 40 lah, tapi masih cakep. Apalagi pas mudanya dulu kali ya, lebih cantik sekali kan. Wah kayak berhayal si Randy itu ya di toilet di kamar mandi. Berhayal, apaan sih itu otakku kayak gini si Randy dalam hati. Akhirnya selesai keluar dari kamar mandi, dia mau berjalan ke luar ke warungnya, lewati pintu kamarnya Bu Imah. Sambil perlahan si Randy lewat, dia melirik lagi ke kamar Bu Imah, melirik lagi, masih pakai tidur, walaupun dia tidur tetap cantik ya, daster putih lagi. Nah, pikiran si Randy itu lagi, mulai kumat lagi. Baru melangkah melewati kamar Bu
Bu Ima memanggil, Mas Randy, Mas Randy, Mas. Si Randy dengar itu, Bu Ima memanggil, apa ya? Akhirnya si Randy mundur lagi selangkah. Ya Bu, ada apa Bu? Mas Randy, kan hujan masih deras, ngomongnya pelan lah, halus tapi kedengaran sama Randy. Hujan masih deras, Mas Randy kalau ngantuk tidur sini aja, tidur di kamar sama Ibu. Hah? Randy langsung dak. Bener gak ya yang diomongin? Mimpi apa enggak gitu kan. Akhirnya gak apa-apa Bu, gak apa Mas Randy, sini aja masuk. Wah, tanpa pikir panjang Randy masuk lah itu ke kamarnya Bu Ima, sambil apa namanya ya, masuk ke kamar sambil duduk. Pas duduk di kasurnya, kan kasurnya lesek kayak model kasur apa namanya, busa lah, yang di nggak ada kakinya itu. Akhirnya si Randy mulai rebahan. Terus Bu Ima itu megang apa tangannya Randy, madep sini aja Mas Randy. Wah, pas disuruh madep ke Bu Ima, berhadapan tidurnya berbisik si Bu Ima, Mas Randy dingin ya? Iya Bu, dingin Bu. Mas Randy dingin, sini Bu peluk, ya gitu. Akhirnya benar Bu, nggak apa-apa. Berpelukan lah kayak Teletubbies, berpelukan, terus dicium, sering diciuman sama Bu Ima. Nah, terus terjadilah hubungan yang terlarang ya, yang dilarang sama agama lah. Sampai pagi pun tiba. Pas Randy bangun, kaget si Randy. Wah, aku di mana ini? Loh, kok aku di selokan? Tadi kan aku di kamar Bu Ima, kok di selokan sampai kok pohon besar ini? Kok bisa? Kaget tuh, wajah pucat, takut sekali dia. Terus dia telanjang lah, bugil gitu. Karena emang semalam dia lagi berhubungan intim sama Bu Ima. Telanjang, bugil, pakainya ada yang di sana celana gitu. Akhirnya, wah, kenapa kok bisa gini? Langsung buru-buru dia pakai celana baju lah gitu. Terus dia setengah berlari menuju ke motornya, sambil apa namanya, di otaknya, wah, semraut lah pokoknya. Kok bisa jadi di sini ya, di selokan? Tadi aku di kamar Bu Ima gitu. Dia melihat motor, loh, kok motorku nggak kempes? Tadi malam bocor itu kempes loh. Kenapa aku kok nggak kempes? Kok bisa gini ya? Aku mimpi ya? Gak mungkin lah aku mimpi. Nyata, benar-benar nyata tadi malam.